8 jenazah korban helikopter yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, tim SAR juga menemukan puing helikopter dalam kondisi menggantung di pepohonan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Nadiem dijerat tersangka dalam perannya sebagai Mendikbudristek. Bribka Rohmat dan Kompol Kosmas Kajugai dijatuhi sanksi demosi 7 tahun dan pemecatan dalam sidang etik yang digelar di Mabes Polri. Keduanya terlibat dalam penabrakan pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dalam demo menolak tunjangan DPR. Lalu bagaimana dengan keadilan bagi 9 korban tewas lainnya dalam demo yang sama? Kami akan bahas dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tarif sewa mahal, pedagang kios di Blok M Jakarta gulung tikar. Gubernur Jakarta bilang bakal menggratiskan sewa 2 bulan ke depan untuk pedagang kios. Di tengah ekonomi sulit, kegelisahan pedagang UMKM tertuai. Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi saudara. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 5 September 2025. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Putri Altafiani. Bremana, ini kayaknya minggu ini kita disibukkan dengan beberapa berita, termasuk juga tadi kan sempat disebut di headline ada soal Nadiem Makarim yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga satu yang menjadi highlight juga selama sepekan ini adalah soal dampak dari demo tunjangan DPR waktu itu ya. Betul, yang terakhir. Ya, dampak-dampak dari tunjangan DPR, kemudian bagaimana jatuhnya korban jiwa di sana, tidak hanya Afan Kurniawan, namun ada juga 9 korban lainnya. Tapi yang sekarang lagi kita soroti juga, Putri, kemarin sudah selesai sidang etik untuk Bribka Rohmat ya, yang kemudian dijatuhi sanksi demosi 7 tahun, berbeda dengan Kompol Kosmas hari sebelumnya, di mana dijatuhi sanksi PTDH atau dipecat. Nah, ini kemudian yang menjadi sorotan juga nih Okta, bagaimana kemudian apa yang menjadi sanksi ataupun yang dijatuhkan sanksi kepada pelaku penabrak Afan Kurniawan ini bisa kemudian menjadi pembuka jalan keadilan bagi 9 korban lainnya. Termasuk juga bagaimana penjaminan dari negara ya soal para korban ini. Semoga tentunya ini bisa dalam arti kata bisa memuaskan semua pihak ya soal bagaimana proses hukumnya nanti yang tentunya akan kita ikuti. Karena kan tidak hanya di etik ya, tentunya nanti juga akan ada pidananya gitu. Nanti kelanjutannya seperti apa tentu kita akan memantau bersama. Nah, bagaimana dan juga saudara, sebelum kita ke sana nanti akan ada dialognya, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi saudara. Ini ada informasi soal kebakaran hebat melanda 5 lapak pembuatan kusen dan mebel di Jalan Pertanian Tugu Macan, Depok, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat musibah ini. Tanah merah, guys. Sebelum tanjatan Keramat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga seluruh lapak hangus. Menurut saksi mata, titik api diduga dari kompor yang lupa dimatikan salah satu pemilik lapak. Upaya pemadaman melibatkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Depok dan Bogor. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Api berangsur mulai padam. Demikian laporan, terima kasih. Sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi saat melintas menuju Bogor, Jawa Barat. 2 penumpang selamat. Jadi ada astagfirullahaladzim. Di sini ada insiden kebakaran pada pukul 6:30 ya guys. Tolong bantu aja. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap seluruh badan mobil. Api muncul dari bagian belakang mobil diduga akibat korsleting. Tugas damkar dari Sudin Gul Karmat Jakarta Timur diterjunkan untuk memadamkan api. Sempat terjadi kemacetan di ruas jalan tol Jagorawi menuju Cibubur imbas kebakaran mobil ini.
Informasi berikutnya, Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban helikopter yang jatuh pada 1 September di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan medan berat yang harus dilalui tim pencarian dan penyelamatan melalui jalur darat. 5 unit ambulans yang membawa 8 jenazah korban akhirnya tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Jumat dini hari. Proses evakuasi jenazah dari puing heli di titik kecelakaan menempuh jalur darat dengan medan berat. Dari Tanah Bumbu, seluruh jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulan ke Banjarmasin menempuh perjalanan sekitar 5 jam. Untuk kelanjutan daripada kedatangan jenazah ini seperti apa, Pak? Ya, intinya kami dari Basarnas setelah melaksanakan semua kegiatan dalam proses penyelamatan ini, proses kemudian apapun itu yang kami dapat dari proses evakuasi itu, dan kami langsung serahkan kepada tim DVI Polri untuk selanjutnya diidentifikasi. Usai dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, 8 jenazah korban heli yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akan diidentifikasi tim DVI Polri. Dari informasi sementara, 8 jenazah korban terdiri dari 3 warga negara asing, sementara 5 lainnya adalah WNI. Kabidoges Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad L. Yandiko menyebut proses identifikasi membutuhkan tes DNA untuk jenazah korban yang sudah tidak dapat dikenali. Kita akan memberikan rilis ya hasil rekonsiliasi itu resmi. Jadi setelah kita yakini bahwa jenazah ini jelas tuan A, B atau C, baru akan kita serahkan kembali kepada pihak keluarga korban. Nah, memang korban ini adalah bagian dari keluarga. Jadi kita di sini berusaha untuk menjamin bahwa tidak miss ya. Kita juga hati-hati jangan sampai nanti ini kita identifikasinya tidak tepat. Alhamdulillah. Sebelumnya tim SAR gabungan berhasil menemukan puing helikopter PKRGH yang mengangkut 8 orang dan hilang kontak sejak 1 September di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Puing helikopter PKRGH yang terbang dari Bandara Kota Baru menuju Palangkaraya ditemukan dalam kondisi menggantung di pepohonan pada koordinat sekitar 700 meter dari titik yang direkomendasikan KNKT. Tim SAR juga menemukan seorang korban sekitar 100 meter dari badan pesawat, sementara korban lainnya masih di dalam badan helikopter yang kondisinya terbakar. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, sesosok jenazah tanpa identitas ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di atap sebuah ruko 4 lantai di Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas pemasang Wi-Fi pada Rabu sore. Kondisi jasad sudah tinggal kerangka. Di dekat jasad juga ditemukan tas yang berisi obeng dan kabel. Polisi kesulitan mengidentifikasi jasad, pasalnya tidak ada identitas yang ditemukan. Jasad ini kemudian dievakuasi BPBD dan Basarnas ke RSKD Balikpapan untuk diotopsi. Berada di atas atap di lantai 3. Kebetulan ruko tersebut masih kosong, tapi kita temukan satu buah tas, ya satu buah tas itu berisi ada semacam obeng, termasuk kabel-kabel. Dan untuk sementara identitas juga belum kita temukan siapa, nanti dari pihak Inapis bersama dengan Rumah Sakit Umum. Beralih ke sorotan lain, Saudara, sejumlah perwakilan mahasiswa hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam dan diterima Mensesnek. Mahasiswa akan menyampaikan sejumlah aspirasi pada Presiden Prabowo. Sebelumnya, mahasiswa juga melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI soal demonstrasi, nasib RUU perampasan aset, juga masalah tunjangan anggota DPR. Menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU perampasan aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan
bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Sejumlah pegiat media sosial mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mereka datang untuk menyampaikan surat resmi ke DPR terkait tuntutan rakyat 17+8. 17 tuntutan diminta dipenuhi paling lambat hari ini, Jumat 5 September 2025. Di antaranya bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR. Pegiat media sosial menyampaikan tuntutan rakyat 17+8 dengan mendatangi gedung DPR. Mereka yang datang diantaranya Jerome Pauline, Ferry Irwandi, Ando Vida Lopez, Jovialda Lopez, Fathia Izati, dan Andita F. Utami. Mereka menyampaikan dokumen fisik 17+8 tuntutan rakyat. Dokumen ini memuat 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga Agustus 2026. Tak hanya ke DPR, tuntutan 17+8 juga dibentukkan Presiden, TNI, dan Polri. 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur, kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Perwakilan DPR Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menerima langsung dokumen 17+8 tuntutan rakyat di Gerbang Pancasila Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 6 DPR fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menandatangani surat serah terima. Andre dan Rieke Diah Pitaloka bilang pimpinan DPR sedang bekerja untuk evaluasi tunjangan dan kinerja anggota. Menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Ada 2 bagian tuntutan yang disampaikan, 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dan 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun. Di antaranya, bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR. Lalu, partai diminta berkomitmen pada rakyat di tengah krisis dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, pastikan tidak ada kriminalisasi demonstrasi. Sedangkan 8 tuntutan rakyat untuk 1 tahun ke depan diantaranya, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Sebelumnya, pimpinan DPR akhirnya menemui perwakilan mahasiswa di dalam gedung DPR MPR Jakarta. Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa ini langsung diterima Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR fraksi PKB Cucun Ahmad. Mahasiswa menuntut dibentuknya tim investigasi mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa. Mahasiswa juga menuntut DPR mencabut tunjangan fantastis anggota Dewan dan sahkan RUU perampasan aset. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Nadiem dijerat tersangka dalam perannya sebagai Mendikbudristek. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Saudara, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 1,2
triliun rupiah. Kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya tidak melakukan pelanggaran apapun. Di dalam mobil tahanan, Nadiem bilang memasrahkan segalanya pada Tuhan. Oke, kata-kata Pak, keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, katakan terus Pak. Kuatkan diri. Terus Pak. Kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Pak Nadiem. Terus Pak. Allah tahu kebenaran. Ya. Bagus. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kasus ini membuat negara merugi 1,9 triliun rupiah. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2020 hingga 2022 saat Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan pengadaan laptop untuk siswa pendidikan usia dini dengan anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah. Pada Februari tahun 2020, Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati produk Google akan dibuat proyek pengadaan di Kemendikbudristek. Pada 6 Mei 2020, Nadiem mengundang jajaran Kemendikbud melakukan pertemuan tertutup melalui Zoom Meeting, membahas pengadaan kelengkapan TIK yaitu Chromebook. Dan pada Februari 2021, Nadiem selaku Menteri menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Perbuatan Nadiem tersebut melanggar sejumlah peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Selain Nadiem, sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Mereka adalah mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem, Juristan, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 Mulia Syahda, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Usai ditetapkan tersangka, Nadiem Makarim ditahan di rutan Salemba hingga 20 hari ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi meningkatkan penanganan kasus satu keluarga tewas di Indramayu, Jawa Barat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jumlah saksi juga bertambah dari 5 menjadi 11 orang. Informasinya usai jeda saudara di Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menemani Anda saudara. Polisi resmi meningkatkan penanganan kasus satu keluarga tewas di Indramayu, Jawa Barat
dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jumlah saksi juga bertambah dari 5 menjadi 11 orang. Kasih Humas Polres Indramayu mengungkapkan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dilakukan setelah ditemukan unsur tindak pidana pada kasus tewasnya 5 orang dalam satu keluarga yang jasadnya terkubur di dalam rumah. Polisi menegaskan jumlah saksi terkait kasus ini terus bertambah. Dari 5 menjadi 11 orang dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan lagi. Berdasarkan bukti awal dan yang lain-lain akan ditingkatkan ke prosesnya proses penyidikan. Warga di situ pertama 5 orang, kemudian berkembang kurang lebih 11 orang sampai saat ini. Kemungkinan akan bertambah. Kasus terungkap usai kerabat korban mendatangi rumah untuk mencari keberadaan korban yang hilang kontak beberapa hari. Sampai saat ini penyebab kematian masih misteri, namun diduga mereka adalah korban pembunuhan. Saat itu warga setempat tak menemukan korban, namun mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Hingga korban kemudian ditemukan tewas terkubur di taman di dalam rumah, di Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat. Kita susah lost contact, pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua, kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa, terus akhirnya kita pulang. Nah saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Kriminolog UI Adrianus Meliala bilang penyelidikan kasus ini akan sulit diungkap lantaran adanya campur tangan warga saat menemukan korban, sehingga berpotensi mengacaukan alat bukti di TKP. Ada indikasi bahwa dikatakan dalam berita bahwa ada kaki menyembul, itu harus masyarakat berhenti dan kemudian memanggil polisi. Tidak lagi masuk ke TKP bahkan lalu menggali. Itu saya kira satu praktek yang buruk yang menurut saya perlu kita semua katakan bahwa itu adalah salah. Mengapa? Karena banyak sekali kasus di mana memang niatnya sih baik ya untuk menolong, tapi lalu akan mengacaukan betul TKP, membuat lalu TKP menjadi tidak lagi asli, dan nanti ujung-ujungnya menyulitkan pekerjaan polisi. Kalau kemudian lalu polisi tidak bisa mengungkap, lalu kemudian polisi pun disalahkan. Kelima korban yang masih satu keluarga kini telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lanjut soal pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fadlianto Sugiono di Indramayu. Selamat pagi Fadli, polisi bilang saksi ini bertambah dari 5 jadi 11 orang. Siapa saja mereka Fadli? Ya, hingga di hari kelima kematian misterius keluarga Saroni dan Budi sekeluarga di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini, kepolisian menambah saksi untuk diminta keterangan terkait kematian para korban yang di belakang saya ini, dari 5 menjadi 11 orang. Dari 11 orang ini, informasi yang kami dapat bahwa yang diminta keterangan itu diantaranya dari warga sekitar, saksi-saksi, dan mantan karyawan dan keluarga serta kerabat. Oke, 11 orang, ada warga, mantan karyawan maupun juga keluarga dan kerabat. Lantas Fadli, polisi ini kan sudah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya sudah ada tersangka kah atau seperti apa informasinya? Update-nya seperti apa saat ini? Di hari kelima, mulai dari kemarin bahwa kami bersama teman untuk coba meminta keterangan terkait adanya peningkatan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan dari kepolisian. Namun hingga saat ini kepolisian belum memberikan keterangan terkait apakah ada pengarah ke salah satu tersangka terkait pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu ini.
Namun hingga saat ini pihak kepolisian dibantu dengan Polda Jabar dan Mabes Polri masih melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan satu keluarga di desa di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu ini. Oke, kasusnya masih didalami. Tentu kita tunggu seperti apa nanti update terkini dari polisi terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Upacara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Karis Mardianto, digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Sunarto dan dihadiri jajaran Hakim Tinggi. Prosesi wisuda ini berlangsung hikmat hingga upacara selesai digelar. Karis Mardianto telah berkarir selama 41 tahun di dunia peradilan. Karis mengaku senang bisa purna bakti di Provinsi Jawa Timur yang merupakan tempat kelahirannya. Karis juga mengaku bangga bisa menyelesaikan 98% perkara selama dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Alhamdulillah saya sudah 41 tahun 5 bulan menjabat dan berakhir di provinsi tempat kelahiran saya sendiri, yaitu di Jawa Timur ini. Alhamdulillah sejak kami kesini kinerja kami alhamdulillah bisa sukses, bisa baik, hasilnya penyelesaian perkara lebih dari 98% dan ini merupakan prestasi selama ini. Dan yang terakhir, dan semoga dengan kepemimpinan kami ini masih tetap akan bertahan, karena kami yang inginkan adalah mengubah mindset dan mengubah budaya kerja di Pengadilan Tinggi Surabaya ini. Dan alhamdulillah dari sedikit demi sedikit kami berusaha untuk meraih itu, akhirnya juga tercapai. Sebagai bentuk penghargaan masa purna bakti, Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengalungkan bunga dan memberikan cindera mata berlogo Mahkamah Agung untuk Karis Mardianto. Seusai prosesi wisuda yang berlangsung khidmat, Karis Mardianto beserta istri kemudian dilepas sejumlah hakim tinggi dari ruang sidang utama. Nyoman Deni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Bribka Rohmat dan Kompol Kosmas Kajuge dijatuhi sanksi demosi 7 tahun dan pemecatan dalam sidang etik yang digelar di Mabes Polri. Keduanya terlibat dalam penabrakan pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dalam demo menolak tunjangan DPR. Lalu bagaimana dengan keadilan bagi 9 korban tewas lainnya dalam demo yang sama? Kami akan bahas dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda bersama Bremana Tenaya. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis atau rantis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Majelis Sidang Etik Polri menyatakan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Sanksi demosi 7 tahun itu sesuai dengan sisa masa dinas di institusi Polri bagi Bribka Rohmat. Selain itu, Rohmat mendapat sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus selama 20 hari terhitung 29 Agustus hingga 17 September 2025. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A. Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam
Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Bribka Rohmat tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan curahan hati usai mendengar putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Kamis kemarin yang menyatakan ia bersalah dalam insiden tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Rohmat mengaku hanya menjalankan tugas pimpinan. Ia pun memohon maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari mengungkap sejumlah pertimbangan yang disampaikan Majelis Sidang Etik. Salah satunya karena Rohmat ada dalam kendali Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai. Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal termasuk hal-hal yang meringankan, di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan. Salah satunya hanya melaksanakan tugas atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas. Dan pada saat melaksanakan tugasnya, ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Sebelumnya Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai buntut kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Kompol Kosmas bertindak tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu hingga mengakibatkan korban jiwa. Total ada 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan. Terhadap mereka dibagi menjadi 2 kategori pelanggaran, yakni kategori berat dan sedang. Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat masuk dalam kategori berat. Sementara 5 polisi lainnya masuk dalam kategori sedang dan menunggu jadwal sidang etik selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Majelis Sidang Etik Polri telah menjatuhkan sanksi kepada Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat, anggota Brimob yang terlibat dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan pada 28 Agustus lalu. Kompol Kosmas dipecat dari Polri, sementara Bribka Rohmat disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 7 tahun. Apakah ini kemudian keputusan yang tepat dan adil bagi keluarga korban? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto, kemudian Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat, dan juga Dimas Bagus, koordinator Kontras. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Mas Bre. Baik, selamat pagi. Saya mau ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini sesuai dengan mungkin prediksi Anda kemarin gitu ya, akan dikasih sanksinya Bribka Rohmat ini lebih ringan dibandingkan Kompol Kosmas gitu, karena Kompol Kosmas ini dalam tanda kutip ini mengontrol Bribka Rohmat saat kejadian. Sudah tepatkah keputusan kemarin? Ya, kalau kita melihat memang sangat jauh sekali ya antara hukuman dari Kosmas dan Rohmat ini gitu. Yang satu sanksi berat PTDH, yang kemudian yang Rohmat hanya demosi 7 tahun, meskipun 7 tahun ini sampai akhir sampai masa pensiun tentu ini lebih ringan dibandingkan Kosmas. Ini tentu akan menjadi perdebatan dan polemik juga di internal kepolisian karena ketidaktepatan sanksi pada mereka yang melakukan pelanggaran ini tentu juga akan bisa mengurangi spirit anggota yang sedang melaksanakan tugasnya seperti itu. Memang ada hubungan hierarki antara Kosmas dan Rohmat. Tapi bagaimanapun juga Rohmat ini adalah pelaku utama dalam insiden tersebut. Makanya memang
dalam sidang kode etik itu perlu dipikirkan alternatif sanksi, jangan hanya sekedar sanksi berat PTDH, kemudian sanksi sedang demosi, tapi alternatif lain. Karena sidang kode etik itu etik profesi, ini terkait dengan profesi, artinya bisa saja ada sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dari profesi Polri. Artinya ketika berhenti dari profesi Polri, dia bisa dilimpahkan menjadi PNS biasa seperti itu, Bung Bre. Oke, jadi memang sebenarnya butuh ada hukuman di tengah-tengah gitu ya antara demosi dan juga PTDH, karena kalau kita lihat mungkin pelaku Bribka Rohmat ini juga sebenarnya tidak seringan itu dalam tanda kutip ininya ya pelanggarannya. Benar. Oke, tapi kalau untuk dengan 5 yang lainnya, Pak Bambang, mungkinkah memang nanti sanksinya demosi ini karena mereka kan masuknya pelanggaran sedang seperti itu? Malah kelima yang lainnya bisa jadi akan menjadi pelanggaran ringan karena hanya numpang saja di dalam kendaraan TIS itu, mereka tidak bukan memiliki keputusan untuk melajukan kendaraannya seperti Bribka Rohmat atau memberikan perintah, karena 5 lainnya kan adalah anggota. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan sanksi ringan itu sangat besar seperti itu. Memang sidang kode etik ini harus membuka alternatif yang terpenting terkait dengan insiden karena penghilangan nyawa itu adalah proses pidana yang juga harus dilakukan bagi mereka itu seperti itu. Oke, proses pidana berarti setelah ini harus diproses juga untuk kelimanya gitu ya. Kemudian saya mau ke Mas Dimas Bagus dulu. Mas Dimas, Anda menanggapi kemarin bagaimana keputusan dengan Bribka Rohmat dan juga Kompol Kosmas? Oke, terima kasih Mas Bri, selamat pagi. Jadi kalau kita lihat begitu ya, rentetan peristiwa yang kemudian mengakibatkan Afan Kurniawan dan juga 9 orang yang meninggal begitu ya. Sekarang semua mata masyarakat tertuju ke kepolisian gitu ya, baik dalam konteks kepolisian yang masih melakukan sejumlah penangkapan dan juga pengembangan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan anarkisme selama aksi, maupun juga berkaitan dengan tindakan tegas yang harusnya juga dilakukan oleh kepolisian terhadap 7 orang pelaku pelindasan Afan Kurniawan begitu ya. Kalau saya melihat kemarin saya coba cermati begitu ya, sidang etik yang terjadi kepada Bribka Rohmat begitu ya. Memang kalau kita melihat gitu ya, kami sangat kecewa dengan hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh Komite Sidang Etiknya kepolisian gitu. Artinya dengan hanya hukuman demosi 7 tahun begitu ya. Sementara kalau kita lihat kan dalam konteks penabrakan Afan Kurniawan sehingga mengakibatkan meninggal dunia atau menghilangkan nyawa, harusnya ada pertanggungjawaban kolektif sebagai sebuah pasukan yang memang mengendarai kendaraan rantis Barakuda begitu ya, yang kemudian menabrak Afan Kurniawan. Meskipun toh ada hierarki keputusan, tapi kami melihat harusnya ada pertanggungjawaban kolektif. Tidak hanya kemudian dihukum berat komandan yang memang memiliki tupoksi untuk mengendalikan keputusan, tapi secara bersama-sama begitu ya, semua anggota yang berada di dalam mobil rantis Barakuda gitu ya, itu juga sebenarnya juga bisa menyaksikan bagaimana menyaksikan dan bertanggung jawab gitu ya terhadap tindakan-tindakan yang diambil, keputusan yang diambil, dan juga kemudian harusnya ini juga bisa jadi pertimbangan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya, tidak cuma hanya dalam konteks sanksi etik gitu ya, sanksi etik yang berat seperti PTDH, tapi menurut kami juga bisa didorong menjadi hukuman yang sifatnya pidana. Karena kalau kita lihat begitu ya, konstruksi dalam video, lalu sejumlah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah pakar pengamat begitu ya, ini juga bisa masuk menjadi delik pidana karena ada unsur kesengajaan dalam kemudian melakukan pengambilan keputusan untuk menabrak dan melindas Afan Kurniawan. Seperti itu Mas Bri. Baik, pidana yang harus juga dicermati gitu ya. Kemudian saya mau ke Pak Anton. Pak Anton sebagai Kapolda Jawa Barat 2016-2017, ini kita melihat ada hierarki di dalam kasus kematian Afan Kurniawan gitu ya. Pak Anton, kita lihat mungkin kronologinya adalah Kompol Kosmas ini kemudian mengendalikan Bribka Rohmat, sehingga kemudian Bribka Rohmat ya mau tidak mau dalam tanda kutip gitu menabrak Afan Kurniawan. Anda melihatnya seperti apa? Benarkah harus ada pertanggungjawaban kolektif juga dari semuanya, tidak hanya kepada Kompol Kosmas? Ya memang di dalam
teori kode etik maupun teori pidana, yang paling utama itu dari sebuah penegakan hukum itu kan hukum yang berkeadilan. Kalau dari teori John Rawls mungkin ya harus dilihat keuntungan dan kerugiannya, ya distribusi keuntungan dan kerugiannya. Di dalam hal ini, apakah yang Kompol Kosmas itu sendiri harus dihukum seberat-beratnya atau tidak? Saya kemarin itu menyebarkan ya sedikit ya tanggapan-tanggapan hampir dari 200 secara tersebar. Ya memang jawabannya pro dan kontra. Yang pro memang Polri sudah bertindak tegas, responsif, bahwa hukuman itu sesuai, bahkan kalau perlu diperberat, dan bahkan juga kalau perlu yang ditindak itu karena di dalam sistem komando itu bukan hanya 1 tingkat tapi harus 2 tingkat, bahkan ada yang mengatakan kalau perlu sampai tingkat tertinggi, itu yang pro. Tapi ada juga yang kontra. Yang kontra itu tolong Pak katanya, 1 agar jangan di PTDH gitu. Karena menyangkut jasa-jasa yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu sudah 4 kali operasi, tidak pernah hukum pidana, kena hukum pidana dan lain-lain. Jadi tolong aspek-aspek yang meringankannya juga agar dipertimbangkan. Itu yang kontra. Bahkan ada edaran semacam yang pro dan kontra itu terhadap yang dipecat. Kemudian yang keduanya juga ya, kalau kita lihat bagaimana dengan yang lainnya. Sementara di dalam hukum itu kan barang siapa. Kalau kita di dalam hukum pidana berkendaraan itu biasanya yang dihukum itu hanya driver saja. Tetapi karena ini dalam kondisi ya sedang melaksanakan tugas PHH, maka ada komandan yang harus bertanggung jawab. Namun bagi yang menumpang ini pun juga dipertanyakan. Kalau sebuah kendaraan misalkan bis menabrak, yang menumpang itu tidak tahu apa-apa, apakah harus dikenakan tindakan juga? Nah ini pun juga yang kontra. Kemudian juga kondisi ini adalah bukan kondisi yang disengaja. Ya apapun juga masyarakat harus paham, ini jangan hanya bahwa hukum ini bukan untuk seberat-beratnya, tetapi untuk mencari keadilan. Ini adalah setengah operma. Karena tidak ada satupun juga ya petugas yang menginginkan dalam kondisi demikian itu masyarakat menjadi korban. Justru salah satu kesuksesan petugas saat itu adalah keselamatan untuk melindungi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan seadil-adilnya gitu ya. Tapi saya mau ke Pak Bambang lagi, punten Pak Anton. Ada kemungkinan nanti baik Kompol Kosmas maupun juga Bribka Rohmat ini mengajukan banding gitu ya. Dan juga ada kemungkinan kemudian untuk Kompol Kosmas ini PTDH-nya dianulir seperti itu. Nah, Anda melihat kemungkinan ke depannya seperti apa? Mungkin menimbang juga bagaimana kemudian sorotan masyarakat ke kasus ini. Ya, kalau kita melihat sidang kode etik selama ini yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang lain, memang semua personil yang melakukan pelanggaran pidana dan sudah divonis itu memiliki peluang banding dan kemudian peninjauan kembali. Ada dua tahapan yang masih memberikan peluang, dan kalau di peristiwa-peristiwa sebelumnya juga banyak kasus ya, ketika banding atau peninjauan kembali mereka yang di PTDH itu kemudian sanksinya diturunkan menjadi demosi, seperti kasus Brigjen Hendra Kurniawan yang semula PTDH kemudian menjadi demosi 8 tahun seperti itu. Kalau melihat seperti itu memang bagi personil
ini tidak adil kalau kemudian mereka yang melakukan pelanggaran seperti Kompol Kosmas ini yang saya melihat seperti yang disampaikan Pak Anton tadi tidak memiliki mens rea, niat jahat untuk melakukan penabrakan seperti itu. Makanya tentu nanti di banding maupun penilaian kembali hal-hal seperti itu akan dipertimbangkan, dan kalaupun kemudian didemosi itu pun juga tidak menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena bagaimanapun juga sudah ada nyawa yang hilang, dan secara etika profesi tindakan yang dilakukan itu pun juga mengurangi bahkan menghilangkan moral etika profesi. Makanya opsi-opsi sanksi itu harus dikeluarkan, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada opsi pemberhentian dengan hormat bagi mereka yang sudah memiliki prestasi, terus kemudian masa kerjanya sudah cukup lama, atau kemudian bagi yang baru karena tidak ada keinginan, tidak ada mens rea untuk melakukan tindak jahat, ada opsi untuk jadi PNS Polri mengeluarkan dari profesi kepolisian tadi menjadi ASN biasa seperti itu. Oke, ada opsi-opsi lain yang seharusnya nanti bisa dikeluarkan gitu ya untuk alternatif sanksi yang lebih memenuhi rasa keadilan. Tapi saya mau tanyakan lagi ke Mas Dimas. Mas Dimas, dengan keputusan kemarin dari Kompol Kosmas kemudian Bribka Rohmat, dengan adanya kemungkinan gitu ya keduanya mengajukan banding dan juga kemungkinan juga bisa meringankan hukuman keduanya, apakah ini kemudian bisa menjadi tanda-tanda bahwa akan ada keadilan juga nih untuk 9 korban lainnya, tidak hanya Afan Kurniawan? Iya, Mas. Sebenarnya kata kuncinya ada dua. Pertama, keadilan kepada masyarakat gitu kan, karena masyarakat kan mendambakan gitu ya bagaimana keadilan itu bisa juga kemudian didorong gitu ya kepada semua pelaku-pelaku tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat yang dalam sepekan terakhir itu melakukan aksi protes secara masif gitu ya di semua daerah di Indonesia. Yang kedua juga sebenarnya dorongan untuk melihat bagaimana keseriusan dari kepolisian untuk melakukan pembenahan institusi gitu ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya masalah-masalah di kepolisian ini kan sangat kompleks sekali gitu ya, mulai dari masalah yang berkaitan dengan etika profesi yang tadi disampaikan Mas yang disampaikan sebelumnya gitu kan, lalu ada masalah berkaitan dengan tindakan-tindakan atau fungsi-fungsi dari kepolisian sendiri yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya fungsi pelayanan, fungsi yang mengayomi, dan juga fungsi perlindungan dan lain sebagainya. Itu juga hari ini masyarakat banyak sekali menyoroti itu. Nah, dengan kemudian ada itikat dari kepolisian untuk dapat memberikan efek deteren atau efek jera gitu ya, tidak hanya kemudian hanya di level yang sifatnya etik, tapi juga bisa mendorong menjadi upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang mengarah pada pemeriksaan di level pidana. Nah, itu juga bisa menjadi satu sinyalmen bahwa ada itikat dari kepolisian untuk berbenah. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Anton begitu ya, bahwa memang ada proses-proses yang harus diperhatikan. Tapi lagi-lagi kita berbicara soal tuntutan masyarakat hari ini. Masyarakat banyak, apalagi kemarin ada sejumlah perwakilan dari kawan-kawan yang menyerahkan tuntutan bahwa di salah satu poinnya adalah juga berkenaan dengan tuntutan untuk mendorong supaya ada penindakan pemberhentian kepada semua kepolisian, anggota kepolisian melakukan kekerasan selama masa aksi kepada masyarakat begitu ya. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian lebih, bahwa ada tuntutan masyarakat di sisi lain, tidak cuma kemudian berkaitan dengan citra kelembagaan saja, tapi juga bagaimana secara long term, secara long game gitu ya, secara jangka panjang, kepolisian juga bisa menjamin bahwa setiap anggotanya yang melakukan tindak kekerasan pada masyarakat yang jauh dari etika kemasyarakatan, itu juga harus menjadi perhatian dari kepolisian untuk melakukan tindakan tegas dan juga punya efek-efek jera. Oke,
Penindakan pidana ini yang kita tunggu untuk melihat apakah nanti bisa menjadi pembuka keadilan untuk 9 korban lainnya, dan juga bagaimana kemudian selama ini kita menilai apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika menangani aksi demo, kemudian disebut banyak sekali yang represif, kemudian bahkan sampai timbul korban, bahkan ada orang yang masih hilang sampai sekarang. Kita akan bahas selengkapnya saudara usai jeda berikut. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian keputusan bagi penabrak ojek online Afan Kurniawan, dan kemudian bagaimana kedepannya untuk pelaku ataupun mereka yang terlibat untuk kematian 9 korban lainnya. Kita masih bergabung bersama 3 narasumber. Saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, Anda melihat ini kan banyak sekali kritik dari masyarakat terkait dengan penanganan di lapangan untuk aksi unjuk rasa. Ada banyak kekerasan yang terjadi, banyak tindakan represif yang terjadi di sana, kemudian sampai menimbulkan ada nih dari 10 orang ini beberapa diantaranya meninggal karena kekerasan gitu ya oleh aparat kepolisian. Ada juga yang luka-luka, kemudian masih ada juga yang hilang di sana. Sebenarnya SOP-nya seperti apa Pak di lapangan ketika misalnya menangani massa? Apakah misalnya ada kejadian apa kemudian disemprot gas air mata? Dan kapan ketika misalnya harus ditembak peluru karet? Seperti apa SOP di lapangan sepertinya seharusnya Pak? Nah, SOP itu ada di dalam Perkap Kapolri kalau tidak salah nomor 10 tahun 2010. Bagaimana tentang tindakan kepolisian dalam rangka PHH. Kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa eskalasi di lapangan itu kan diawali dari situasi hijau. Kemudian kuning, ini masih aman, ditangani oleh sabara yang disebut Dalmas. Nah, ketika terjadi kekacauan-kekacauan seperti misalkan terjadinya penyerangan, terjadinya pengerusakan, itu eskalasi itu bertingkat menjadi eskalasi merah. Makanya di sini ada lintas ganti komando dari Dalmas kepada pasukan yang lebih kuat, yaitu PHH. PHH ini diawaki oleh anggota-anggota BRIMOB. Nah, ketika terjadi kekacauan-kekacauan. Nah, masalah kekacauan-kekacauan ini itu kan sangat banyak sekali. Ketika massa sudah mulai menyerang, nah justru bahkan di sini kekacauan-kekacauan itu agak berlebih. Seperti adanya bom molotov, adanya penjarahan, kemudian hoak yang tersistematik, sehingga di sini beberapa pengamat dan kami menyatakan bahwa ini adalah by design, ada provokasinya, ada aktor intelektualnya, sehingga di sini dibenturkan antara aparat keamanan terutama Polri dengan masyarakat dan mahasiswa. Dan ketika terjadi demo pun juga ini sudah multi kompleks, bukan hanya mahasiswa, karena kalau mahasiswa itu biasanya tertib. Iya. Nah, ini dan bagaimana Pak kemudian bisa mengidentifikasi mereka yang menjadi penyusup, yang menjadi dalang kericuhan gitu ya? Ya, ketika di lapangan kita lihat mereka membawa alat-alat tertentu. Karena di dalam demo itu kan ada tata tertib, bukan untuk merusak. Kalau yang sudah membawa alat misalkan ada yang gada, ada yang ya alat-alat kayu segala macam, itu kan bukan untuk demo. Demo itu kan sudah diatur untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kalau kenyataannya kemudian ketika mereka sedang merusak sesuatu, ya itu harus ditangkap. Tetapi saya juga setuju dengan Mas Dimas. Saya juga sangat prihatin, turut berduka cita dengan korban adik-adik mahasiswa, bahkan ada ASN. Kalau memang itu kekerasan yang dilakukan oleh aparat, saya setuju untuk ditindak setegas-tegasnya, bahkan di PTDH, karena itu ada unsur kesengajaan. Karena tidak boleh di dalam SOP petugas ini sampai menganiaya kalau memang itu dilakukan oleh petugas. Makanya ini harus dibentuk tim investigasi. Tetapi kalau seperti tadi anggota BRIMOB yang kontra itu, ya menyarankan mau dipertimbangkan kembali, karena meninggalnya ya saudara kita Apan ini adalah dalam kondisi ketidaksengajaan. Nah, ini bedakan, karena unsur pidana itu ada dolus, ada culpa, ada kesengajaan dan tidak sengaja. Nah, jangan disamakan antara yang
sengaja dan tidak sengaja. Oke, nanti akan terbukti nanti di sidang pidana ya, Pak Anton ya? Betul, betul. Ya. Di dalam tindak apapun juga, termasuk kode etik juga, itu unsur niat itu kan sangat penting di dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Nah, kalau saya setuju, kalau memang petugas sampai mengakibatkan, bahkan kalau perlu seberat-beratnya, PTDH, nah itu pantas. Nah, tetapi jangan sampai ya hukum ini diberikan kepada memang orang yang memang ya perlu dipertimbangkan. Pantas dan tidak pantas, keadilan ini kan sangat relatif, tidak ada yang absolut gitu kan. Silakan masyarakat untuk menilainya. Yang penting sanksi dijatuhkan ke orang yang tepat. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini Anda melihat ada banyak kekerasan yang terjadi mungkin di lapangan ketika aksi unjuk rasa sampai ada 10 orang meninggal, bahkan sebagian besar diantaranya ini meninggal akibat kekerasan dari aparat. Padahal mereka yang meninggal ini bukanlah pelaku dari dalam kerusuhan gitu ya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Dimas? Iya, Mas Bre. Jadi kalau saya mau tambahkan tadi yang penjelasnya Pak Anton gitu ya, selain Perkap nomor 2 tahun 2019 soal pengendalian massa gitu ya, tapi yang juga perlu ditekankan oleh anggota kepolisian, peraturan internal yang kemudian harusnya bisa menjadi acuan untuk mengendalikan kekuatan tidak berlebih adalah Perkap nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan kekuatan, yang itu juga ada proporsi gitu ya penggunaan kekuatan, dan juga Perkap nomor 8 tahun 2009 terkait dengan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kerja kepolisian. Nah, yang saya mau jelaskan adalah dalam konteks pengendalian massa gitu ya, yang tadi disampaikan Pak Anton, intensi yang harusnya ditekankan oleh kepolisian adalah intensi yang sifatnya mencegah atau yang sifatnya kemudian melakukan pengendalian tanpa memberikan dampak-dampak yang sifatnya bisa merugikan masyarakat gitu ya, atau dapat tidak mengindahkan keselamatan masyarakat. Nah, yang kami temukan dalam setiap kegiatan unjuk rasa gitu ya, tindakan kepolisian dalam konteks untuk pengendalian massa itu kerap kali memang terlalu eksesif, Mas Bre. Artinya dalam upaya-upaya misalnya untuk melakukan pengendalian massa menggunakan gas air mata yang harusnya secara protapnya itu ditembakkan ke atas, tapi ini ditembakkan secara horizontal gitu ya, langsung kepada kerumunan massa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana destruktifnya gas air mata. Itu adalah senjata kimia. Yang pertama, yang kedua, dalam konteks penggunaan peluru karet juga gitu ya. Ini yang juga menjadi perdebatan panjang masyarakat dalam sepekan terakhir ini. Benar dia tidak punya daya rusak atau tidak punya kemampuan untuk membunuh, tapi kalau itu ditembakkan dalam point blank range gitu ya, atau jarak dekat, dan juga ditembakkan pada titik-titik yang memang menjadi titik-titik vital manusia begitu ya, itu juga bisa mengakibatkan cacat permanen gitu ya, atau bahkan kematian gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga harusnya menjadi kayak semacam acuan atau alasan bahwa kepolisian itu juga punya peraturan yang dapat merestriksi tindakan-tindakan yang sifatnya eksesif. Betul, ada tindakan-tindakan yang memang di luar kontrol gitu ya, atau kendali gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Anton, ada tahapannya, ada kategori merah, kategori kuning, kategori hijau gitu, dan memang kemarin masuk ke kategori merah gitu ya. Tapi yang sebaik-baiknya dari kerja kepolisian adalah tidak orientasinya adalah melakukan pencegahan. Saya ke Pak Bambang, Mas Dimas, kami tangkap poinnya. Apakah setuju Pak Bambang dengan apa yang dilakukan polisi selama aksi unjuk rasa ini terlalu berlebihan atau eksesif, dan seperti apa seharusnya? Apakah memang seharusnya tadi kata Mas Dimas dicegah dulu sebelum membuat sesuatu yang represif seperti itu? Ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh kepolisian beberapa hari ini sudah terlalu jauh ya. Aksi eksesif tadi memang tampak di mata masyarakat gitu. Zaman sudah berubah, sudah berbeda dengan 25 tahun yang lalu atau gerakan 98 yang lalu. Sekarang ini semua mata bisa melihat, bisa merekam bagaimana apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan di kepolisian gitu. Seharusnya kembali kepada tupoksinya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu. Artinya
apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks aksi unjuk rasa ini adalah tetap dalam koridor melindungi dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai kawan-kawan kepolisian ini mau dibentur-benturkan dengan masyarakat. Kalau saya melihat akar masalah yang terjadi saat ini karena aspirasi masyarakat ini tidak tersampaikan kepada sasaran gitu. Ya. Bahkan kepolisian malah seolah-olah melindungi sasaran aksi itu. Makanya kalau kemudian sekarang muncul aksi bentrok seperti itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Hanya problemnya ketika mindset kawan-kawan di kepolisian ini melihat masyarakat ini sebagai pengganggu keamanan ketertiban, ya dampaknya upaya-upaya eksesif malah ofensif seperti yang tampak di Unisba Bandung dengan menembakkan gas air mata langsung ke kampus ini terjadi dan mereka yang seharusnya melakukan tindakan-tindakan eksesif itu bahkan memunculkan korban seperti di Jogja, Semarang ini juga harus segera ditindak, bukan hanya fokus pada kasus sidang kode etik kasus Ade Afan ya, tetapi juga kasus-kasus yang lainnya itu. Jangan hanya sekedar tim dari kepolisian saja yang hadir, tapi juga harus membantu tim independen untuk menemukan sesuatu melakukan penyelidikan yang lebih objektif seperti itu. Baik. Saya mau update dulu nih ke Mas Dimas soal yang hilang. Terakhir Mas Dimas, betul ada 8 yang masih hilang? Iya, kalau pakai data yang kemarin kita launching gitu Mas Bre, jadi memang kita coba untuk menghimpun datanya setiap hari. Dan kami coba untuk sampaikan di jam 8 malam gitu ya. Sejauh ini per kemarin itu ada 7 orang yang masih hilang gitu ya. Yakni Fujian Esa Gumilar, itu lokasi terakhir terlihat di Cikole, daerah Bandung. Lalu ada Surya Sindu Atmaja, lokasi terakhir berada di Bogor. Lalu kemudian di Jakarta Pusat yang paling banyak ada 5 nama. Ada Eko Purnomo, Heri Susanto, M. Miftahul Huda, Muhammad Farhan Hamid, dan juga Reno Syah Putrodewo yang terakhir juga berada di sekitar Jakarta Pusat, titik aksi yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ada 7 orang yang dari data pengaduan atau data pengaduan masyarakat yang terhimpun oleh kami gitu ya, yang masih statusnya belum ditemukan. Berarti 7 ya Mas ya? Belum bisa diverifikasi keberadaannya di mana. Oke, tapi kalau dari sebelumnya ada mungkin sekitar 33 kalau saya tidak salah, kemudian mengerucut menjadi akhirnya berkurang. Kemana sebenarnya kemudian mereka yang sempat hilang ini Mas, rata-rata? Iya, total pengaduan yang masuk ke kami sampai sekarang ada 38 Mas Bre gitu ya, akumulasi semenjak kita pertama kali buka posko di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Kalau kita lihat gitu kan kita verifikasi ya dari laporan-laporan keluarga atau dari pihak saudara atau mungkin relasi yang berkaitan dengan korban orang hilang ini, kami coba lakukan verifikasi di sejumlah tempat. Salah satunya kantor polisi gitu ya, karena kami melihat kan ada tindakan-tindakan penangkapan pas selama aksi maupun pasca aksi gitu ya, yang juga tidak dilalui dengan prosedur yang sesuai gitu. Artinya langsung melakukan penangkapan, bahkan kemudian mungkin di beberapa terms gitu ya, orang menyebut ini sebagai tindakan penculikan gitu ya. Rata-rata jadi mereka kami coba pastikan di kantor polisi. Tapi tidak diketahui keluarga gitu ya oleh polisi. Tapi saya mau ke Pak Bambang dan juga Pak Anton ini terakhir kita sebelum tutup, perlukah kita membentuk tim pencari fakta untuk kasus ini karena masih banyak orang yang hilang, kemudian masih ada 9 korban lainnya yang meninggal dunia, belum ada prosesnya, paling tidak kita ketahui sampai sekarang. Perlukah kita bentuk tim khusus? Saya mau ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang silahkan. Tim independen mencari fakta itu menurut saya sudah wajib dilakukan ya, karena bagaimanapun juga ketika penyelidikan itu dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian sendiri, terutama di Propam, ini tentu akan mengurangi objektivitas atau setidak-tidaknya dipersepsi bahwa ini sangat subjektif dengan kepentingan kepolisian seperti itu. Makanya tim independen pencari fakta itu penting untuk segera dilakukan karena agar
agar aksi dan kekecewaan masyarakat ini tidak semakin meluas, apalagi kalau kita melihat di beberapa titik korban sudah berjatuhan dan ini perlu pertanggungjawaban dari kepolisian seperti itu. Perlu segera dibentuk ya. Kalau menurut Pak Anton seperti apa, Pak? Saya kira kalau memang sangat-sangat diperlukan, itu saya kira sangat baik untuk dibentuk tim independen karena kasus ini sudah menarik perhatian masyarakat dan nanti dalam komposisi tim independen ini pun juga agar semua institusi atau semua ini terwakili sehingga nanti bisa memberikan fakta dan data yang akurat dan juga mohon juga disertakan orang-orang yang betul-betul bisa tahu dalam penyelidikan dan penyidikan. Karena untuk masalah penyidikan dan penyelidikan itu bukan hal yang gampang. Nah, dan saya juga setuju bahwa apabila memang ada tindakan kekerasan dari petugas agar dihukum seberat-beratnya. Nah, dengan adanya tim independen ini kita akan tahu sebetulnya apa dan bagaimana. Cuman saya menekankan, tolong juga tim independen juga ini juga menyelidiki aktor intelektual, provokator yang menyebabkan hal begini. Kita harapkan Pak Anton ya, tim ini tidak hanya untuk kasus-kasusnya saja, kemudian juga kita lihat aktor di atasnya siapa. Jangan sampai ini kemudian terjadi di kemudian hari. Terima kasih Pak Anton Carlian, kemudian Pak Bambang Rukminto, Mas Dimas Bagus sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Dan saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Satu terkait. Informasi salah satunya akan hadir, saudara. Polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain yang diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan dalam demonstrasi 25 hingga 31 Agustus lalu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain yang diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan. Penyidik Polda Metro Jaya menggeledah kantor Lokataru di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Dalam penggeledahan selama 2 jam, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya buku dan spanduk dan publikasi hasil penelitian. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain ditetapkan tersangka atas dugaan penghasutan terhadap pelajar terkait demonstrasi dan perusakan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Kebetulan ada barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian, yaitu berupa pakaian dan juga 2 tablet, 2 unit laptop, beserta 1 unit monitor komputer dan juga keyboard dan mouse-nya. Barang seperti buku-buku, spanduk, serta juga mungkin dompet yang berisikan KTP, paspor, dan juga SIM. Berikutnya saudara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro tidak melanggar HAM. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut tidak ada wacana darurat militer pasca demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025.
Dudung bilang status darurat militer belum tepat diterapkan pasca demonstrasi ricuh akhir Agustus. Menurut Dudung, status darurat militer memiliki prosedur panjang dan ada tahapannya. Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang ya. Menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan dan tidak serta-merta langsung seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer. Ya ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan. Sorotan berikutnya, Saudara, DPR RI melantik Rusdi Mase Mapasesu menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI pengganti Ahmad Saroni. Rusdi Mase resmi menduduki posisi Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Meski dinonaktifkan, Ahmad Saroni masih menjabat sebagai anggota Dewan, dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Pelantikan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 3 DPR RI Kamis siang. Pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Nasdem nomor F Nasdem 758 tanggal 29 Agustus 2025 perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi 1 dan 3. Maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem mengalami perubahan yang semula. Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni, SE MIkom A 381 digantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424. Oleh karena itu, dalam rapat Komisi 3 DPR RI hari ini, Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIkom A 381. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI apakah Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setuju? Terima kasih. Saudara, seorang warga mengembalikan kasur yang diambil penjara dari rumah anggota DPR fraksi PAN, Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu malam. Ia mengaku mengambil kasur yang ditinggalkan penjara di pinggir jalan yang tak jauh dari rumah Uya. Inilah kasur pegas atau spring bed yang dikembalikan seorang pemuda ke rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu malam. Ia akhirnya mengembalikan barang yang bukan miliknya ini setelah ditegur temannya. Menurutnya, ia bersama rekannya tidak ikut dalam pengrusakan dan penjarahan di rumah Uya. Kasur tersebut dibawanya karena ditinggal di jalan oleh penjara. Bayar pajak kan? Bayar sih Pak. Gitu warga. Ya udah bawa aja. Tadinya saya nggak mau ngebawa Pak. Nah berhubung terus beberapa menit kemudian ada yang bilang bawa aja Bang, bawa. Sebelumnya, seorang wanita juga telah mengembalikan AC yang dijarah dari rumah anggota DPR nonaktif itu. Sementara, Uya Kuya telah mengajukan restoratif justice pada penjara AC dan berharap para pelaku penjarahan bisa mengembalikan barang miliknya, terutama kucing-kucingnya. Tadi saya memutuskan saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Hingga kini, polisi sudah menetapkan 6 tersangka penjarahan rumah Uya Kuya, sedangkan pelaku yang menjadi penghasut penjarahan masih diburu polisi. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenang salah satu benda yang dijarah di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Bukan barang mewah, melainkan lukisan bunga karya seni pribadinya yang memiliki nilai emosional.
Dalam akun media sosial pribadinya, Sri Mulyani bercerita bagi penjara, lukisan itu hanya dianggap bernilai uang. Namun, bagi Sri Mulyani, lukisan yang ia buat 17 tahun yang lalu, simbol perenungan dan kontemplasi diri. Sri Mulyani bilang, hilangnya lukisan tersebut seakan melambangkan lenyapnya rasa aman dan kepastian hukum di tanah air. Sri Mulyani bilang, lukisan bunga itu bagi penjara pasti dibayangkan bernilai sekedar seperti lembaran uang. Lukisan bunga yang saya lukis 17 tahun lalu adalah hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri sangat pribadi. Seperti rumah tempat anak-anak saya tumbuh dan bermain, sangat pribadi dan menyimpan kenangan tak ternilai harganya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasinya